lail, siang puasa setiap hari seperti itu. Belum cukup dahaga ibadahnya. Haritha sampai, ya Rasulullah, doakan saya agar saya bisa mati syahid. Nah, ini luar biasa. Maka kemudian ikut perang Badar, wafat. Haritha bin Suraqah wafat. Tapi wafatnya unik, meninggalnya unik. Yaitu dalam satu riwayat dikatakan Haritha bin Suraqah ini meninggal oleh sahabat Nabi sendiri. Meninggalnya oleh sahabat Nabi. Maka kemudian ibunya tanya, "Ya Rasulullah, ala tuhadditsuni an Haritha?" Ya Rasulullah, kasih kabar kepada saya di mana posisi Haritha. Kok harus bertanya? Iya, karena Haritha bin Suraqah ini meninggal dipanah oleh sahabat Nabi sendiri. Sahabat ini benar juga. Itu ada di Badar itu ada sumur. Nabi menugaskan seseorang untuk menjaga sumur ini, suplai air. Suplai, kata Nabi, jaga. Engkau tugasnya tidak sebutkan sahabat namanya siapa. Engkau tugasnya menjaga sumur itu supaya satu, tidak diambil oleh orang kafir Quraisy. Yang kedua, tidak diracuni oleh orang kafir Quraisy. Jaga. Dijaga dari agak kejauhan. Rupanya Haritha bin Suraqah kehausan. Buru-buru mau minum di sumur tersebut. Yang tugasnya jaga, wah ini mau ngelakuin sumur ini, dipanah oleh sahabat sampai meninggal. Makanya ibunya tanya, di mana posisinya Haritha bin Suraqah? Apakah di surga seperti para syuhada yang lain? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa kana qutila yauma badr. Suraqah itu terbunuh di perang Badar. Fa in kana fil jannah sabartu. Kalau Suraqah itu berada di surga, maka saya rela. Saya ikhlas, saya sabar. Wa in kana ghairu dzalik, kalau tidak di surga ya Rasulullah, ijtahadtu alaihi fil buka, maka saya akan menangis seumur hidup saya. Saking cintanya ibu kepada Suraqah. Bahkan ketika izin perang itu, ya Suraqah, kalau kamu pergi perang saya nggak akan makan terus-terusan. Cintanya ibu sama, tapi bisa diluluhkan. Ya, kadang-kadang keinginan baik kita, ini juga pelajaran. Keadaan keinginan baik kita tidak berkesesuaian dengan izin orang tua. Ma, mau berangkat pesantren, jangan pesantren lah. Mau ngapain ntar? Nah, gitu. Padahal baik tuh. Orang tua kadang-kadang nggak mengizinkan. Marah kita, nggak usah. Tapi rayu sampai diizinkan. Rayu sampai diizinkan. Kayak Haritha bin Suraqah. Ya, seperti itu. Saya akan nangis seumur hidup saya Rasul. Faqala, maka bersabda Nabi, ya Umma Haritha, wahai ibunya Haritha, innaha jinanun. Ummu Haritha bukan satu surga untuk Suraqah. Haritha bin Suraqah, jinanun, banyak surga untuk Suraqah, untuk Haritha, untuk Haritha bin Suraqah. Enggak satu surga, banyak surga buat dia. Banyak surga itu Pak, berlipat-lipat surganya untuk Haritha bin Suraqah. Inilah besarnya pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemarin nggak ada orang yang mau dibalikin ke dunia ahli jannah itu, orang-orang surga nggak ada, kecuali mereka pengen dibalik lagi ke dunia untuk mati syahid lagi. Ya Allah, fil jannah. Wa inna banaki asobal firdausal a'la. Dan anakmu, ya, asobal firdausal a'la, mendapatkan surga firdaus yang paling tinggi. Mendapatkan surga firdaus yang paling tinggi. Tenang nggak tuh ibu tuh? Wah tenang dan senang. Ini ibu yang benar. Asal anaknya mendapatkan kebaikan yang hakiki, yang sebenarnya, yakni di surga. Kadang-kadang kita ini mengukur prestasi pencapaian anak dengan pencapaian duniawi saja. Ya.
Anak saya udah sukses. Kenapa? Mobilnya 12. Sholat enggak. Anak saya sudah sukses, perusahaannya besar. Padahal nggak pernah wajahnya kena air wudhu, belum sukses, belum berhasil, gagal, produk gagal. Yang sukses itu adalah ketika anak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pencapaian dunia boleh jadi berhasil, boleh juga tidak. Maka saya bilang, anak sholat mah bukan tawaran, tapi kewajiban. Mengenal agama itu bukan pilihan, tapi keharusan. Kenalkan agama. Mungkin tidak ahli agama, tapi kudu kenal agama dan pakai agamanya anak kita. Di layer pertama pendidikan anak kita udah bukan pilihan lagi, agama. Selanjutnya boleh silakan. Ya, senangnya di mana, maunya apa. Tapi layer pertama pendidikan anak kita kudu kenal agama, kudu kenal Allah, kudu pakai agama. Nah, itu bukan pilihan. Ya. Mau kamu sekolah SMA, mau kamu ke pesantren, mau kamu di boarding school, mau apapun harus kenal agama. Bisa sholat yang benar, bisa baca Quran yang benar, itu mutlak sudah. Masalah profesi dunia silahkan pilih. Ya. Mau jadi dokter, apa mau jadi istrinya dokter, ya, terserah. Mau jadi jenderal, apa mau jadi istrinya jenderal, pilihan. Ya. Susah lah jadi istrinya jenderal aja, atau mau jadi suaminya jenderal aja, itu pilihan, silahkan. Tapi yang nggak pilihan adalah sholat, baca Quran, kenal agama. Nanti kita nangis kalau anak gak kenal agama. Siapa yang mau nolong kita? Bahkan anak teriak nanti, kamu kenapa kamu nggak sholat? Orang tua saya nggak kenalin saya pada sholat. Orang tua saya nggak ngajarin halal haram kepada saya. Jadilah saya tumbuh cuman di target dunia saja. Nah, kamu harus begini, kamu harus begitu. Lanjutkan perusahaan bapak, nggak boleh gagal, Pak. Itu terus didoktrin dari kecil. Hati-hati orang tua. Kita ingin membawa anak kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya kepada kesenangan dunia yang sementara, yang sebentar. Bahkan banyak anak kalau dikenalkan dunia saja durhaka malah sama orang tua. Disuruhnya nyari duit terus. Akhirnya mengukur sesuatu dengan duit. Begitu kita tua pengen ketemu anak, kan udah ditransfer uangnya. Waduh. Ya. Bapak nih ngerepotin aja, ibu nih ngerepotin aja. Saya cari deh panti jompo yang paling mahal, taruh di situ. Kalau nggak, saya beliin apartemen aja ya, tinggal berdua aja di situ, ibu, bapak. Merasa cukup tuh, sampai nangis kita, nangis. Belum sampai akhir itu masih di dunia. Banyak yang kayak gitu, banyak. Beberapa datang, Pak Ustadz, aduh, anak ini, nyesalnya belakangnya. Menyesal, banyak datang menyesal, Ustadz, saya nggak kenalkan anak ke agama dari kecil. Walhasil apa? Anak saya nikah, pengen kawin dengan yang beda agama, maksa. Yang penting baik, dari kenalkan agama dari kita. Ketika kita sakaratul maut kali, ya, ketika kita sakaratul maut, kita pengen anak kita yang mentalkinkan kita. Kita pengen anak kita yang bacakan Quran untuk kita. Ternyata enggak, enggak tahu, enggak bisa. Bahkan ada orang di ke rumah saya, ke rumah. Payah, tajir, melintir tajir. Ibunya sakaratul maut. Orang tuanya sakaratul maut. Pak Ustaz, saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat ketika ibu saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak tahu harus ngapain. Ya Allah. Kenalkan anak kepada agama, harus. Walaupun capek, walaupun lelah.
bawa ke pengajian, ke pesantren, kemana, sampai bisa sholat, sampai tahu halal haram, baru kita akan tenang itu. Mungkin anak kita tidak ditakdirkan menjadi ahli agama, tapi kudu pakai agama, harus pakai agama. Kalaupun jadi dokter yang soleh, nggak main black aja, ya. Nggak main potong saja, yang penting uang banyak, ya. Zalim itu, zalim. Kalaupun jadi penguasa, bukan penguasa yang korup, ya. Bukan yang pikirannya adalah mengambil uang negara sebanyak-banyaknya. Jadi penguasa yang adil, ya. Jadi penguasa kenapa? Takutnya bukan sama atasan, takutnya sama Allah. Ya. Jadi gini, nggak ada rumusnya anak yang soleh menelantarkan orang tua, nggak akan ada. Karena dia tahu haknya orang tua. Dari siapa tahunya? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang banyak itu adalah anak menelantarkan orang tuanya karena dia nggak tahu hak orang tua apa, kewajiban dia pakai nalar saja. Orang udah dikirimin duit kok sebulan 10 juta, masih aja saya disuruh pulang, nggak ada. Anak nyesel banyak, di dunia aja udah nyesel. Orang yang tidak mengenalkan anaknya kepada agama di dunia udah nyesel, sudah menyesal. Itu bukan 1 2, banyak. Maka nikahi ibunya Harithah bin Suraqah. Yang penting anak masuk surga. Saya rela, saya ikhlas. Nah, sekarang ya, anak dikirim ke pesantren, kita capek nenangin orang tuanya. Anaknya pengen di pesantren, antam. Orang tuanya gak ganteng, pulang balik aja ke pesantren. Anaknya ngapain sih? Pesantren dulu gitu. Anaknya udah betah di pesantren. Itu apa namanya? Orang tua yang nggak tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Al Bukhari hadis ini Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah, qala ji'a bi abi. Ini adalah kisah lain, itu sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah punya ayah namanya Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram itu adalah salah seorang yang termasuk orang yang pertama syahid di medan perang. Ikut perang. Kalau tadi anak yang tidak langsung mendapatkan izin ibu untuk berperang, tapi ada diizinkan. Kalau ini Abdullah bin Haram adalah orang tua yang tidak mendapatkan izin dari anaknya. Nggak diizinkan, nggak ngasih. Jabir bin Abdullah ini nggak ngasih orang tuanya ikut perang. Kenapa? Sudah tua renta, sudah tua banget, ya. Udah bongkok, tapi masih pengen ikut perang. Ya. Sampai-sampai Jabir bin Abdullah ini bilang sama Rasulullah, dan Jabir pun tahu bahwa nggak punya kewajiban untuk jihad nih. Orang tua sudah 70-80 tahun, sudah bahasa di kitabnya tua renta sudah. Ya. Mungkin udah agak doyong, tapi semangatnya tetap pengen jihad. Sampai Jabir bin Abdullah ngadu, ya Rasulullah, panggil bapak saya deh. Ya, susah banget dibilanginnya, bilang jangan jihad, tetap aja pengen jihad. Dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah seorang hakim yang adil. Abdullah ini Jabir bin Abdullah sahabat Nabi. Dudukan Jabir bin Abdullah. Ini Abdullah bin Haram. Mau gimana nih? Ya, musyawarah kita. Rasulullah bebas, ya. Mau pergi perang, boleh. Nggak pergi perang juga boleh. Tapi maunya seperti apa? Tetap dirayu. Kalau bisa mah di rumah saja, kata anaknya. Apa kata bapaknya di hadapan Nabi Muhammad SAW? Wahai Jabir bin Abdullah, andaikan bukan karena surga,
saya rela meninggalkan posisi saya untuk perang. Saya pulang deh nggak perang. Tapi ini karena surga Jabir, gitu kata orang tuanya. Karena surga, mana mau saya mau meninggalkan. Di hadapan Rasulullah tetap nggak mau meninggalkan tekadnya untuk pergi jihad. Kalau bukan karena surga, gampang-gampang saja saya tinggalin, rela saya. Tapi ini mah surga Jabir, nggak akan saya tinggalkan. Ini Rasulullah mengamini Jabir pun nggak bisa nolak. Ya. Maka pergi perang. Maka bahasa di sini hadisnya adalah jia bi abi dan Nabi. Ya. Telah didatangkan kepadaku bi abi dengan jasad ayah anak. Qad mustilabi, sungguh jasadnya itu telah dirusak. Namanya orang tua ada dua sebetulnya, dua orang tua di perang Badar ini. Dua-duanya orang tua sudah rentak dan dua-duanya syahid. Ini Amr bin Al-Jamuh, dua-dua. Sampai Nabi menguburkan kedua orang tua yang syahid ini di satu liang lahat. Dia semangatnya dong. Lihat, dia semangat. Orang yang sudah tua tetap berpengen jihad fisabilillah. Kenapa? Yang dilihat surga. Kita mah tua dikit ke masjid aja amser. Ya. Pak, ke pengajian Pak, Bapak udah tua. Ngaku tua, kalau pas dulu ke pengajian, pas 17-an mah gak masih muda. Kalau kondangan mah berasa masih muda. Pas ke masjid, waduh, encok dulu. Imamnya lama, gitu ya. Pas untuk urusan dunia, kemana masih nyampe. Pak, ke masjid, umat asam urat. Jalan-jalan Pak ke Bali, ayo kapan berangkat? Begitu kan? Ya. Semangat yang orang. Yang kedua, kenapa bisa begitu bersemangat? Yang dilihat surga. Mau malam ngaji, subuh ngaji, siang ngaji, sore ngaji. Kalau yang dilihat dunia kecil, gak akan punya motivasi apa-apa. Tetapi kalau yang dilihat adalah surga, yang dilihat adalah Allah, Rasulullah, pahala di akhirat, semangatnya akan berlipat. Saya suka sedih begini, kalau urusan akhirat ini dikalahkan oleh urusan dunia, nyesel, ntar menyesal. Kalau pengumuman pengajian kan gini ya, di masjid-masjid pengumuman pengajian, bapak-bapak yang punya keluangan waktu dan tidak ada kegiatan lain di masjid pada maghrib pada pengajian nih. Jadi kayak nomor sekian pengajian tuh. Yang punya waktu tidak ada kegiatan lain, silahkan hadir di pengajian. Itu pengumuman pengajian ngelas bener. Ya. Aduh maaf nih saya kondangan. Aduh maaf nganter bini ke Alfamart. Kalah pengajian yang begitu aja kalah. Maka kira-kira surganya sebelah mana tuh yang begitu tuh? Makanya kita mah pengennya surga yang paling hebat, tapi ngasih waktu buat Allah, waktu sisa. Makanya jangan lagi pengajian begitu. Pengumuman pengajian jangan begitu. Yang mau ke surga duduk maghrib sampai isya pengajian, dah begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau usah repot, kelas benar pengajian, pengumuman pengajian itu. Yang sekiranya tidak ada kepentingan lain, silahkan hadir di pengajian ba'da maghrib sampai isya. Sedih pengumuman pengajian gitu. Makanya kudu semangat. Jia bi'abian nabi qad mustila bih, jasanya sudah dirusak. Fawudi'a baina yadayhi, kemudian diletakkan di hadapannya. Fadhahabtu akshifu an wajhi, kemudian saya mau buka jenazah abah saya. Fanahani qaumi, maka orang-orang larang saya jangan dilihat. Kenapa jangan dilihat? Sudah dirusak, jasadnya sudah dirusak, sudah enggak berbentuk lah.
sudah tidak berbentuk, jadi tombak yang dipanah dan segala macam, sampai hampir tidak bisa dikenali lagi. Ya. Bukan takut diotopsi, bukan, ya. Tapi sedih, ya, sedih, kasihan. Faqala Nabi, dan bersabda Nabi, mazalatil malaikatu tudilluhu bi ajnihatiha. Ya Jabir, malaikat itu terus-terusan ngawal, memayungi, melindungi jasad abahmu bi ajnihatiha, dengan sayap-sayap. Nabi menghibur, dan memang seperti itu. Ya. Tadi Imam baca, Pak, wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang yang syahid di jalan Allah itu adalah, jangan mengira mereka mati, hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, yurzaqun, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, bahkan Abdullah bin Haram ini adalah orang yang pernah dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Haram dikenal dalam sirah juga berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika beliau sudah meninggal atau mungkin akan meninggal, apa kata Allah? Dia mendengar suara, wahai hambaku, berangan-anganlah. Atau bahasanya, pengen apa nih? Pengen apa? Apa kata Abdullah bin Haram? Ya Rob, saya nggak pengen apa-apa. Saya hanya pengen engkau matikan aku 2 kali dan kau bangkitkan aku hanya untuk jihad fisabilillah. Artinya biarkan saya mati 2 kali karena syahid. Saking enaknya merasakan kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ditanya, mau apa? Mau apa? Ya Allah, engkau mau apa? Maka ya Allah, saya mau pengen mati 2 kali di jalan syahid. 2 kali jadi syuhada. Artinya enak banget mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah kabulin enggak? Enggak, Allah enggak kabulkan. Enggak, kalau begitu mah jangan. Cukup satu kali. Maka kata Abdullah bin Haram, ya Allah, tolong ceritakan kepada putraku posisiku ketika meninggal. Itu saja yang minta. Supaya anak disampaikan kepada anaknya bahwa nikmatnya meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Kan begitu juga kalau sekarang adalah bulan Muharram dan 17 Agustus ya, Dirgahayu Republik Indonesia, mereka berjihad tuh, mengorbankan bukan harta lagi dulu, harta udah lewat, mengorbankan harta, nyawa untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Makanya tasyakurannya kudu benar, bergembiranya kudu benar. Kasihan tuh para pendahulu pahlawan kita yang mengorbankan nyawanya. Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Bung Hatta, semuanya orang-orang. Makanya kudu kumpul malam 17-an, siang 17-an kek, malam 18-an kek, tahlilan. Buat siapa? Pahlawan. Lah ini mah dangdutan. Ya, dangdutan. Itu Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Bung Hatta, orang-orang soleh, Jenderal Sudirman. Kalau tahu, jadi dangdutan. Ya. Nggak digetok kayak syukur. Ya kan? Bergembira boleh nggak? Boleh bergembira, Pak. Silahkan. Bersyukur silahkan. Wa ma bi ni'mati rabbika fahad. Berharap berkah untuk negara kita harus, tapi jangan cari yang berkah dong. Ini mah kebablasan, orkesan 3 hari 3 malam. Ustadz disuruh doa lagi. Brengsek bener. Gak usah undang-undang Ustadz begitu mah, gak usah. Ustadz tabarukan di depan organ tuh banyak banget. Pulang aja mendingan. Gimana, dari mana berkah?
Dari mana berkahnya? Ya. Orang disuruh paksa patungan lagi buat 17-an. Ini berserikat dalam maksiat. Oh iya, saya bukan anti perayaan 17 Agustus, enggak. Silahkan, mangga. Ya. Tapi yang benar. Gimana kita mau dikasih pemimpin yang adil? Ya. Giliran tasyakuran, mendoakan pahlawan dilarang. Bid'ah. Karaokean jalan, gak bid'ah. Kompak lagi, ketua DKM sama RW. Aduh, kacau ya. Hati. Atau perlombaan-perlombaan yang menurunkan moralitas ada maksiatnya. Poli ibu-ibu tingkat RT. Yang nonton bapak-bapak nggak liatin bola polinya enggak? Tuh ngaku sendiri pada ketawa. Enggak ngeliatin bola polinya. Ya. Dosa enggak? Dosa. Ya. Dari mana mau datang berkahnya 17-an itu? Ya. Aerobik. Waduh, aerobik ya. Ibu-ibunya di depan, instrukturnya di atas panggung, bapak-bapak di belakang. Lihatin ibu-ibu, enggak lihatin instrukturnya. Ya, beneran. Ya, dosa. Daripada aerobik, mendingan air supply. Ya Allah. Ini koreksi gimana kita mau? Kemudian kita ada ya Allah turunkan berkah ke negara kami. Ya. Kata Allah, ngundang berkahnya aja begitu. Coba pemimpinnya kasih fatwa 17 Agustus kumpul di masjid-masjid ya. Kumpul di majelis-majelis, doakan tuh para pahlawan. Besoknya lihat di kampung kita masih ada veteran apa enggak. Jangan-jangan ada veteran yang belum bayar kontrakan, belum bayar listrik. Perlombaan habis puluhan juta ya. Keturunannya para pejuang kagak diperhatiin. Nah, kalau dulu mah suka ada tuh ya 17-an tuh veteran udah kaki matur itu begitu ada nih, kita tahu dulu ini keluarga nih, keluarga pejuang nih, ada sertifikat yang karena saya pernah datang kan gitu. Ini sertifikatnya veteran 45 gitu. Ya. Kadang-kadang kita nyari senang sendiri ya. Gimana mau turun berkah? Malam puncak perayaan 17 Agustus sampai jam 12 sampai jam 1. Habis itu masjidnya sepi ya. Kalau hijau lele ngamuk digulung urusan itu. Bukan hati tapi lurusin. Masih banyak cara gembira yang bagus yang baik. Perlombaan nggak boleh, Ustaz? Boleh. Tapi perlombaan yang tidak menurunkan moralitas yang enggak maksiat. Bapak dipakai lipstik. Lucu-lucuan kita. Kadang-kadang lucu-lucuan kita itu nyerempet-nyerempet neraka. Nih lucu-lucuan kita tuh nyerempet-nyerempet neraka, hati-hati. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Dilarang tasyabbuh. La'anal mutasyabbihin, kata Nabi. La'anal mutasyabbihin bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya udah main bola pakai daster, emak-emaknya diganti. Sekarang main bola pakai gamis boleh, atau main bola pakai karpet musola digulung. Hati-hati, mutasyabbihat ya. La'anallahul mutasyabbihin bin nisa. Allah melaknat orang-orang yang menyerupai perempuan. Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Udah, perlombaannya jangan kan masih banyak. Main badminton bapak-bapak boleh, main bola boleh. Kalau panjat pinang nggak ada, panjat pohon kelapa boleh, nggak ada masalah.
Ini yang gitu. Bahkan itu tadi saya perhatiin banyak lucu-lucuan kita yang nyerempet-nyerempet neraka. Nah, dekat-dekat masih ada kayak nggak ada cara berbahagia yang lain saja. Ya. Apa ke situ sih? 17 Agustus soalnya. Ya. Mazalatil malaikatu tudilluhu bi ajnihatiha. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wan Sahal bin Hunayfin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sahal bin Hunayf bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqin." Siapa orang yang minta kepada Allah untuk mati syahid bisidqin dengan sebenarnya. Minta sama ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan syahid. Wafatkan saya. Ini doanya Sayyidina Umar bin Khattab. Doanya Sayyidina Umar bin Khattab. Ngamalin hadis ini. Apa doanya Sayyidina Umar bin Khattab? Ya Allah, wafatkan aku di Madinah, wafatkan aku dalam keadaan dengan jalan syahid. Itu fitnah Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai-sampai sahabat bilang, gimana mau syahid di Madinah? Saat itu Madinah sudah dikuasai umat Islam, sudah berjaya. Amirul Mukminin sudah menyebar kemana-mana, aman. Madinah kota yang aman. Bagaimana nih? Sementara Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Allah, wafatkan saya di Madinah, wafatkan saya dengan jalan syahid. Betul Allah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab wafat di Madinah ditusuk oleh orang syahid di Madinah, mintanya. Dan kata Nabi, siapa orang yang minta jalan syahid dengan sebenar dari hati, ini dari hati. Ballaghallahu manazil syuhada, maka Allah akan sampaikan dia kepada kedudukan orang yang mati syahid. Wa in mata ala firasyi, meskipun dia mati di atas tempat tidur. Kekuatan niat, kekuatan tekad dan keinginan yang sungguh-sungguh. Pelajaran yang lain juga adalah minta dong sama Allah biar kita bisa ibadah. Jangan minta dunia mulu, jangan minta lunas utang mulu, jangan minta rumah mewah terus. Ya Allah, jadikan saya ahli qiyamul lail. Ya Allah, jadikan saya seorang penghafal Quran. Ya Allah, jadikan saya istiqomah, bisa sholat berjamaah. Ya Allah, jadikan saya ahli ilmu. Minta sama Allah. Kita jarang minta ibadah, jarang. Kayaknya ibadahmu udah kepedean kita. Makanya kalau pulang sholat jamaah subuh, ya Allah, jadikan zuhur saya berjamaah. Pulang sholat zuhur, ya Allah, jadikan asar saya berjamaah. Pulang asar, ya Allah, jadikan maghrib saya berjamaah. Pulang ngaji, ya Allah, jadikan minggu depan saya ada lagi di tempat ini. Terus seperti itu. Bahkan guru saya Kiai Yusuf Abdurrahman bilang, satu saat beliau sudah sepuh, beliau bukan seorang hafid Quran. Punya murid namanya Kiai Ahmad Musyafa bin Umar. Kiai Sihori punya murid Ahmad Musyafa bin Umar. Kiai Sihori saat itu usianya 70 tahun. 70 tahun lewat, 70 tahun lebih. Saat itu saya masih kelas 1 SMP. Datang Ustaz muda namanya Ustaz Musyafa bin Umar, seorang hafid Quran. Kiai Sihori Abdurrahman bilang gitu, Musyafa, saya mau setoran hafalan lagi. Saya mau setoran hafal pada sama muridnya nih. Pada Kiai Sihori, dia besar. Kalau sebulan sekali itu sebogor mah kumpul untuk ngaji tafsir kepada beliau. Musyafa, saya mau setoran hafalan lagi. Ya, Kiai Musyafa kaget. Mau terima, sudah sepuh. Mau setoran hafalan lagi. Yang ketiga adalah di gurunya. Guru mau setoran sama guru. Alhamdulillah saya punya guru yang luar biasa. Tawadunya luar biasa. Amr saya kata beliau, saya bilang Kiai Sihori Abdurrahman itu jangan buru-buru. Apa-apa kata guru, apa-apa kata guru, cari sendiri. Buka kitab, bedah kitab, cari. Moderat, sangat moderat. Beliau santai saja. Saya mau setoran hafalan lagi. Kata Kiai Musyafa, waduh gimana saya terima setorannya? Beliau dari Jawa ke Bogor pengen ngaji sama Kiai Abdurrahman, itu disuruh gurunya. Apa kata Kiai Abdurrahman? Wah, orang kalau niat menghafalkan Quran, niat menghafal dengan benar, ya, dengan benar.
kemudian meninggal dalam keadaan belum hafal Quran, maka akan dibangkitkan sebagai menghafal Quran. Karena kekuatan niat. Ini sama orang yang minta kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan syahid, maka makomnya, manazilnya, kedudukannya di surga ma'asyuhada, beserta para syuhada. Walaupun meninggalnya di atas tempat itu, maka perlu kuatin tekad. Dan benar-benar kata Nabi apa? Bisidqin, dengan sebenarnya Allah pengen jadi seorang alim. Minta sama faqihna fiddin, minta sama Allah bisidqin, dengan sebenarnya apa namanya? Ada actionnya, mau ngaji, mau nyatet, mau nulis, mau menghafalkan, kan gitu. Orang mau minta sama Allah mati syahid. Kemudian actionnya apa? Ya dia persiapkan dirinya. Persiapkan, waduh nanti mau perang. Dia bisa kudu latihan bela dirinya, latihan fisiknya. Begitu ada actionnya. Bukan hanya NATO, not action talk only, nah gitu ya. Cuma pengen kamu lain, tapi begadang terus nonton bola, gimana? Ya, ada. Maka ini nikmatnya. Siapa di antara ini? Seorang panglima perang yang akhirnya meninggal di atas tempat tidur. Tubuhnya penuh dengan sayatan pedang, tapi meninggalnya nggak di medan perang. Khalid bin Walid, panglima perang ternama, terkenal, ngeri orang kalau dengar namanya. Tapi Allah takdirkan meninggalnya di atas sakit di rumah dalam karena sakit, bukan karena perang. Tapi manzilahnya tentu saja syuhada. Maka kudu kuatin tekad niat, yakni Wa Anas bin Malik qala Rasulullah bersabda Nabi, man talaba syahadata shadiqan, barang siapa yang mengejar kesyahidan dengan benar, u'tiha, maka dia akan diberikan syahadah walau lam tusibhu, meskipun tidak mati dalam syahid. Nyari hidup ini kan tergantung kita cari apa. Yang kita cari adalah akhirat, yang kita cari adalah Allah. Nyampe kata Allah, ya Allah, pengen bisa haji ya Allah, pengen bisa umroh ya Allah, terus minta sama Allah dan nabung dikit, mati dalam keadaan belum haji, maka dibangkitkan sebagai seorang yang sudah haji bersama para haji. Kenapa? Kekuatan niat. Yang penting tadi bukan cuma ngomong doang, ya Allah kasih rezeki ya Allah, pengen haji ya Allah, buat plus ya Allah 250 juta ya Allah, gitu ya. Minta sama Allah, detail dong, detail. Ya Allah, pengen hajinya plus ya Allah. Kalau reguler lama ya Allah. Minta dikasih sama Allah 300 juta, pakai haji, bukan ganti mobil. Ganti mobil pas dapat 300 juta, hati. Bisit shadiqah, maka dapat pahala. Nah, ya Allah pengen ngapal Quran, dihafalin, mulai setoran lagi, nggak ada masalah, lupa melulu. Udah 50, udah 60 tahun ngapal At-Takasur sampai Anas, hafal At-Takasur, pindah ke Wal Asri hafal At-Takasurnya lupa, balik lagi aja, terus aja muter terus ya. Begitu dibangkitkan oleh Allah bersama para hafid, kok ente ada di sini? Ada modal At-Takasur sama Wal Asri. Mana gitu ya? Nih kenapa orang-orang itu pengen mati syahid, ini rahasia katanya. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah, ma yajidu syahidu min masil qatli. Enggak merasakan orang-orang yang mati syahid itu min masil qatli, dari kesakitannya orang yang terbunuh, illa kama yajidu ahadukum min masil qarsati. Orang yang meninggal syahid itu enggak merasakan sakit, seperti sakit orang yang mati normal, terbunuh sakit. Enggak. Kata Nabi, perumpamaan kama yajidu ahadukum min masil qarsati,
sakitnya itu kayak cuman digigit semut yang kecil doang, gitu doang tuh meninggalnya. Kalau normalis nanti meninggal, dikatakan seperti ditebas 300 kali tebasan pedang. Kemudian dikasih gambar orang yang meninggal normal nih, meninggal normal. Kalau nggak percaya coba aja. Seperti ada duri ditaruh di kapas gitu, kapas. Kemudian tarik setarik-tariknya tuh. Itu sudah dapat diskon 50% umat Rasulullah. Itu kayak gitu. Tapi kalau orang yang meninggal di jalan syahid, mati syahid, itu kayak digigit semut aja kan. Kayak digigit. Kelihatannya serem, tapi rasanya enggak seserem itu. Kayak gitu kata Nabi. Tidaklah orang yang meninggal syahid itu merasakan kesakitan, kematian, kecuali seperti digigit semut yang kecil saja. Yang nanya, Ustaz semutnya ada berapa? Kan begitu. Nanti pasti mau nanya begitu. Ya semut satu. Ya. Rawahu Tirmidzi, hadis Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Hadis ini hadis hasan sahih. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita, bab ini panjang sekali. Yang harus sampai ke kita adalah semangatnya. Ini meninggal semua. Oh iya. Hati-hati Pak, pada meninggal semua nih Pak. Jadi mudah-mudahan kita mewarisi semangatnya para sahabat, mewarisi semangatnya para syuhada. Kita mungkin nggak sampai ke berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi semangatnya sampai ke kita. Sehingga masjid itu yang tadinya jauh kelihatan dekat. Masjid yang jauh kelihatan dekat. Itu secara kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nyampe ke kita semangat mereka orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah ini minta doanya Al-Fatihah untuk Paman Ustaz Ja'far